Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan pembelajaran tentang materi internalisasi nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu, saya di sini didampingi oleh teman-teman saya, yaitu ada Reza Emilia dan juga bersama Sabrina. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja ke penjelasan materinya. Ditonton sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Internalisasi nilai-nilai Pancasila. Mendengar kata Pancasila di masa modern seperti sekarang ini, penghayatan secara mendalam dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila sangatlah dibutuhkan. Nilai-nilai Pancasila di kalangan para pelajar tentunya sekarang ini semakin memudar. Banyak pelajar yang tidak paham dengan sejarah dan juga filosofi dari Pancasila. Baik itu mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, apa hakikatnya 5 sila dalam Pancasila tersebut, dan apakah Pancasila ini bertentangan dengan Islam atau bukan. Kurangnya pemahaman tersebut bisa menyebabkan pelajar mudah terpengaruh dengan aliran-aliran yang anti-Pancasila, baik gerakan yang radikal maupun yang humanis. Kenyataan ini menjadikan tugas seorang guru semakin berat. Guru harus menjadi pelopor yang sangat penting yang bertugas menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan para pelajar tentunya maupun di kalangan masyarakat untuk membentengi dan juga mencegahnya berkembangnya pengaruh gerakan anti Pancasila di tanah air. Hal ini menjadi alasan mengapa kita harus menerapkan internalisasi nilai-nilai Pancasila pada pelajar sebagai upaya mencegah pelajar anti-Pancasila. Perlu kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara dari negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama itu dasar negara sebagai stat fundamental norm. Dasar negara itu sendiri merupakan serangkaian nilai yang digali dari tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak berabad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara dan juga cita hukum, sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusun hukum dasar atau pasal-pasal konstitusi. Menurut Hans Nawitzki, dalam bukunya Allgemeine Rechtsstaat memaparkan tentang Standardbau teori yang dimana mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 tataran. Yang pertama itu ada Stat Fundamental Norm, yaitu norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Yang kedua, Staatsgrondgesetz, yaitu norma hukum yang ada di bawah Pancasila. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Formell Gesetz, yaitu kelompok norma hukum di bawah Staatsgrundgesetz. Kemudian ada Verordnungen, yaitu merupakan peraturan pelaksanaan. Dan yang terakhir ada Autonom Satzungen, yaitu merupakan peraturan dari otonom. Kemudian, dalam sistem hukum di Indonesia, Stat Fundamental Norm ini meliputi Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti seluruh alineanya ini merupakan pengejawantahan sila Pancasila yang meliputi segenap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, meliputi segenap undang-undang serta Verordnungen dan Autonom Satzungen, meliputi segenap peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undangan. Di dalam Pancasila mempunyai hakikat. Tentunya Pancasila itu mempunyai hakikat. Jadi hakikatnya Pancasila sebagai dasar negara itu, yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari bunyi tersebut, dengan ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pancasila yang sila-silanya dibuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan dasar negara. Yang kedua, selanjutnya pada rangkaian nilai-nilai. Cita negara dan cita hukum yang termasuk dalam Pancasila diejawantahkan pada pasal-pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian, pada hakikatnya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Segenap peraturan perundang-undangan sejak yang paling rendah tingkatannya itu bersumber dari pasal-pasal Undang-Undang 1945 dan juga bersumber dari Pancasila. Maka oleh karena itu, pada hakikatnya Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 juga merupakan sumber tertib hukum Indonesia atau tatanan hierarki Undang-Undang 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Arti simbolis dari uang adalah arti uang yang melampaui karakteristik berwujud dan fisik uang. Misalnya, uang dapat mencerminkan posisi seseorang terhadap orang lain atau perbandingan sosial subjektif, representasi-presentasi, dan sebagainya. Atau lihat Hayes tahun 2005. Sedangkan untuk arti pengertian harga diri atau self-esteem, menurut Stuart dan Sudan tahun 1991, ia mengatakan bahwa harga diri atau self-esteem adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Selanjutnya ialah arti dari internalisasi nilai-nilai Pancasila. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan intinya adalah bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip good regulation government yang pada dasarnya mengarah pada bagaimana kita membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Penghambat internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya sistem pendidikan. Yang kedua, resistensi terhadap ideologi Pancasila. Yang ketiga, kurangnya keteladanan pemimpin. Dan yang keempat, pengaruh negatif meningkat. Implementasi internalisasi Pancasila. Nilai-nilai keyakinan intrinsik ini merupakan sebuah national living roadmap yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa Pancasila. Karena nilai-nilai keyakinan intrinsik tersebut telah menjadi jiwa dan nafas kehidupan dari kelima sila yang ada dalam Pancasila. Nilai-nilai keyakinan intrinsik ini adalah nilai religiositas, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Jauh pada saat sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kelima nilai keyakinan intrinsik ini sudah menjadi pandangan dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia sehari-hari, sekaligus menjadi sebuah keyakinan dasar ideologis yang membedakannya dengan ideologi bangsa-bangsa lain di dunia. Kelima nilai dasar tersebut juga merupakan nilai-nilai keagungan dari keberadaan masyarakat negara bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan sosial yang mengantarkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kontribusi Pancasila terhadap masalah kebangsaan. Pancasila mempunyai kedudukan dan fungsi yang bermacam-macam seperti Pancasila sebagai dasar, ideologi, pandangan hidup, dasar filsafat, serta masih banyak lagi kedudukan dan fungsi lainnya. Eksistensi Pancasila mempunyai tantangan di era digital saat ini. Terdapat pengaruh dunia digital yang membuat mudahnya ideologi lain masuk ke Indonesia untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Terdapat 5 akar permasalahan bangsa, yaitu: pertama, demokrasi yang sangat liberal; kedua, ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang semakin tajam; ketiga, pemberantasan korupsi yang tidak serius; keempat, kesalahan sistem pendidikan; dan yang terakhir, pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Hal tersebut dapat menyebabkan atau memicunya permasalahan secara nasional, yaitu disintegrasi bangsa, karena Indonesia negara yang sangat luas dengan 17.000 lebih pulau dengan bermacam-macam suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. Pancasila diharapkan hadir untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut, karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila selalu relevan dengan perkembangan zaman. Pancasila juga dianggap sebagai ideologi yang pas dan sudah final untuk bangsa dan negara Indonesia yang dapat mengatasi masalah perbedaan dan masalah-masalah kebangsaan lainnya. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.